semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Basalama Mulyana dari jurusan Perbankan Syariah semester 5 kelas E dengan NIM 2282110135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis perbandingan laporan laba dan rugi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dari suatu usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau kadang-kadang disebut laporan penghasilan. Sedangkan definisi laporan pendapatan dan biaya merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan dan juga merupakan tali penghubung dalam suatu periode. Maka, arti penting dari laporan laba rugi yaitu sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode. Unsur-unsur laporan laba rugi terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur penghasilan atau income yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan selama periode tertentu. Penghasilan atau income ini digolongkan lagi menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan atau revenue, adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban selama periode tertentu yang timbul dari penjualan barang-barang, penyerahan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalti, dan juga sewa. Yang kedua yaitu ada keuntungan atau gain, adalah kenaikan dari aktiva bersih yang timbul dari transaksi atau kejadian lain dan karena kondisi-kondisi yang mempengaruhi aktiva bersih. Selanjutnya, unsur laporan laba rugi yang kedua yaitu beban atau expense, yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva atau kewajiban perusahaan selama periode tertentu. Beban atau expense ini digolongkan lagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya atau beban, adalah kenaikan dalam ekuitas atau penggunaan selama periode tertentu yang timbul dari penjualan barang, penyerahan jasa, dan lainnya. Yang kedua ada kerugian, adalah penurunan dari aktiva bersih yang timbul dari transaksi atau kegiatan lainnya dan kondisi yang mempengaruhi aktiva bersih. Selanjutnya ada perbandingan laba dan rugi. Laba adalah kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau revenue atau investasi oleh pemiliknya. Contohnya yaitu sebuah restoran memutuskan untuk membuka cabang di kota lain. Setelah berjalan selama beberapa bulan, cabang baru tersebut mampu menghasilkan penjualan yang tinggi dan menghasilkan laba bagi perusahaan. Sedangkan untuk definisi rugi adalah penurunan modal aktiva bersih dan transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari beban expense atau distribusi pada pemilik. Contohnya adalah rugi penjualan surat-surat berharga. Selanjutnya ada bentuk laporan laba rugi. Bentuk laporan laba rugi ini terbagi menjadi tiga. Untuk bentuk yang pertama ada bentuk langsung atau single step, dengan menggabungkan semua pendapatan menjadi satu kelompok dan semua beban dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitungkan laba atau rugi bersih hanya memerlukan satu langkah, yaitu mengurungkan total pendapatan dengan total beban. Strukturnya ada pendapatan, beban, laba, atau rugi bersih. Contohnya di pendapatan ada pendapatan usaha, pendapatan lainnya, total pendapatan. Di beban ada beban usaha, beban lainnya, dan juga total beban. Dan yang terakhir yaitu laba rugi bersih. Bentuk laporan laba rugi yang kedua yaitu bentuk bertahap atau multi-step. Dalam bentuk ini penghasilan bersih atau laba dihitung secara bertahap sesuai dengan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, semua penghasilan dan beban disajikan sesuai kegiatan atau aktivitas, yaitu kegiatan usaha dan luar usaha. Strukturnya ada pendapatan usaha, harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasi, laba operasi, pendapatan dan bebanan operasi, laba bersih sebelum pajak, beban pajak, laba rugi bersih setelah pajak. Contohnya ada di pendapatan usaha ada harga pokok penjualan, laba kotor, di beban operasi ada beban penjualan, beban administrasi, laba operasi, di pendapatan non operasional ada pendapatan
bunga, beban non operasional, terus beban bunga, laba bersih sebelum pajak, beban pajak penghasilan, laba bersih setelah pajak. Bentuk laporan laba rugi yang ketiga atau laporan laba rugi komprehensif. Selain mencatat laporan laba rugi dari operasi biasa, laporan ini juga mencakup pendapatan dan pengeluaran lain yang belum terrealisasi, seperti keuntungan atau kerugian yang belum terjadi tetapi diakui menurut standar akuntansi. Laporan ini dapat mencakup komponen seperti keuntungan dari revaluasi aset, penyesuaian kurs mata uang asing, atau perubahan nilai wajar instrumen keuangan. Strukturnya ada laba rugi bersih dari laporan laba rugi, terus pendapatan komprehensif lain, dan juga total laba komprehensif. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang tujuan laporan laba rugi. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan menggambarkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Laporan ini memungkinkan manajemen, investor, dan pihak eksternal lainnya untuk menilai efisiensi operasional perusahaan, menganalisis tren profitabilitas, dan membuat keputusan yang berhubungan dengan investasi, kredit, atau operasional perusahaan. Selain itu, laporan laba rugi juga berfungsi sebagai alat evaluasi internal bagi perusahaan untuk menilai keberhasilan strategi bisnis yang diterapkan dan menentukan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Bisa disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau kadang-kadang disebut laporan penghasilan, atau laporan-laporan pendapatan dan biaya merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan keuangan perusahaan dan juga merupakan tali penghubung dalam suatu periode. Maka arti penting dari laporan laba rugi yaitu sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam satu periode. Sedangkan perbandingan antara laba dan juga rugi, untuk laba adalah kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan atau revenue atau investasi oleh pemiliknya. Contohnya yaitu sebuah restoran memutuskan untuk membuka cabang di kota lain. Setelah berjalan selama beberapa bulan, cabang baru tersebut mampu menghasilkan penjualan yang tinggi dan menghasilkan laba bagi perusahaan. Sedangkan untuk definisi rugi sendiri adalah penurunan modal atau aktiva bersih dan transaksi sampingan atau transaksi yang jarang sekali terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari beban atau expense atau distribusi pada pemiliknya. Contohnya yaitu rugi penjualan surat-surat berharga. Demikianlah pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai analisis perbandingan laba dan rugi. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, saya Khaira Basalama pamit undur diri. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.